Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kok jawabannya pada lemes sih? Coba ibu mau dengar jawabannya yang semangat dan beda dari biasanya. Ketika ibu nanti bilang, apa kabar semuanya? Jawabannya adalah, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Coba ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah udah semangat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, doa selesai. Sebelumnya aku mau tanya nih, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada ya, alhamdulillah rajin semua. Oke, untuk hari ini ada yang tahu nggak? Kira-kira kita mau bahas apa sih hari ini? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi untuk hari ini kasih tahu, kita itu mau membahas tentang minat membaca yang rendah. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang apa sih minat membaca itu, pentingnya membaca itu apa, dan dampak dari minat membaca yang rendah itu seperti apa. Lalu faktor penyebab rendahnya minat membaca itu apa. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara untuk menangani minat membaca itu. Nah, terus kemudian nanti kita juga akan membahas kaitannya dengan Islam. Bagaimana Islam itu menganjurkan kita untuk membaca atau menuntut ilmu dengan membaca itu. Nah, ibu berharap ketika nanti kita sudah mempelajarinya, kita itu bisa meningkatkan minat membaca di dalam diri kita. Jadi nanti kita bisa termotivasi untuk membaca, untuk mencari tahu informasi-informasi yang lebih luas lagi. Ya kita itu nggak malas-malasan gitu untuk membaca. Nah, ini kok kayaknya pada ngantuk semua ya. Coba ayo kita regangin otaknya dulu yuk. Coba berdiri. Oke, udah berdiri. Coba kepalanya ditengokkan ke kanan, tengokkan ke kiri. Udah? Nah sekarang coba lihat di samping kanan kirinya itu ada sampah apa enggak? Kalau ada, coba sekarang bungkukan badannya, ambil sampahnya, kalau dibuang ke kotak sampah. Nah kalau kayak gini kan udah bersih, kelasnya enak dilihatnya. Ibu mau jelasin dulu sistem pembelajaran kita hari ini itu nanti kita akan ada permainan di akhir pembelajaran. Nanti kalian itu setelah kita membahas materi, kalian akan dibagi untuk menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan ibu bagikan kertas untuk menuliskan pertanyaan. Nah, nanti kemudian jawaban pertanyaan itu digulung, lalu kemudian dilempar ke kelompok lainnya. Nah, setelah kelompok-kelompoknya itu sudah memiliki satu pertanyaan masing-masing, silahkan dijawab dan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian nanti salah satu atau perwakilan dari kelompoknya itu bisa maju ke depan untuk menjelaskan jawabannya tersebut. Nah, coba kita singgung sedikit ya tentang materi kita. Ada yang tahu nggak sih minat membaca itu apa? Nggak ada yang tahu? Oke, ibu kasih tahu sedikit. Minat membaca itu adalah keinginan kita dalam diri kita untuk membaca. Itu bisa disebabkan mungkin kita pernah membaca suatu buku yang mungkin menurut kita itu menarik. Jadi itu meningkatkan motivasi kita, mendorong kita untuk membaca gitu. Nah terus kalian tahu nggak sih pentingnya membaca itu apa? Ya benar, kita akan lebih luas wawasannya, kita akan lebih luas pengetahuannya, informasi yang kita tahu nggak cuma itu aja. Jadi membaca itu sangat penting untuk meningkatkan prestasi belajar kita. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa faktor yang mempengaruhi? Nah, nanti kita juga akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca yang rendah itu apa. Kemudian nanti akan ada dampak. Dampak itu kalau kita nggak rajin membaca, pasti akan ada imbasnya untuk kita. Nah, nanti juga kita akan bahas itu. Lalu kemudian ada cara meningkatkan. Jadi ketika ada masalah, pasti ada solusi gitu. Jadi ketika kita memiliki masalah untuk malas membaca, pasti nanti kita akan menemukan solusinya. Gimana sih cara kita untuk bisa semangat untuk membaca. Oke. Terus nanti ada keterkaitan nilai Islam di dalam materi kita. Udah paham ya tentang poin-poin yang akan kita bahas hari ini? Oke, kalau gitu kalian semua udah siap untuk memulai pelajaran? Oke, kalau udah siap, ini punya PowerPoint. Di sini ada minat membaca. Di sini dijelaskan bahwa minat membaca adalah sumber motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisis dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang dia baca. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki minat membaca, pasti itu ada sebabnya. Mungkin kita pernah membaca suatu kisah atau informasi yang mungkin menarik diri kita. Seperti misal, kalian membaca tentang cara membuat kue. Terus kalian tuh ada niat untuk bikin kue itu gitu. Pas mau bikin ternyata lupa
lupa gitu, lupa resepnya apa, pasti kalian akan mencari tahu, membaca lagi buku yang pernah kalian baca untuk mencari tahu resepnya kembali. Selanjutnya ada pentingnya membaca. Apa sih pentingnya membaca? Kenapa kita harus membaca? Di sini dijelaskan, minat membaca itu bisa meningkatkan pengetahuan yang pertama. Yang kedua, itu informasi yang terkini. Kalian bisa tahu informasi-informasi terkini ketika kalian itu memiliki minat membaca yang tinggi. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan minat membaca kita. Karena dengan membaca itu pasti akan meningkatkan prestasi kita, pengetahuan kita, informasi lebih luas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca. Ada yang tahu nggak faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca itu apa? Nggak ada yang tahu, giling semua. Oke. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi minat membaca. Yang pertama ada faktor utama atau faktor khusus, dan yang kedua adalah faktor umum atau lain. Nah, untuk faktor utama sendiri itu ada faktor internal yang pertama. Yang kedua ada faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Apa saja faktor-faktor internal itu? Nah, faktor internal sendiri adalah faktor yang berada di dalam diri kita. Faktor yang berasal dari diri kita. Seperti misalnya kita itu mungkin matanya mims, atau mungkin kita kurang pandai membaca, atau mungkin kita itu malas gitu untuk membaca. Dan kemudian faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Benar banget, faktor dari luar. Faktor dari luar itu misalnya seperti lingkungan sekitar, seperti tidak adanya sarana untuk membaca, tidak adanya tempat untuk membaca yang memadai, terus lingkungan tidak mendukung untuk kita membaca, atau mungkin terlalu berisik gitu lingkungannya. Terus faktor yang kedua yaitu faktor lain atau faktor umum, yaitu yang pertama ada banyaknya tempat hiburan. Nah, kalian tahu sendiri kan, di sini kita sekarang kan banyak banget tempat-tempat hiburan kayak bioskop, time zone. Nah, mungkin sebagian dari kalian itu udah mengenal tempat-tempat itu gitu. Jadi mungkin kalian daripada ke perpustakaan mendingan main time zone, daripada ke perpustakaan mending nonton gitu. Nah, disitulah timbulnya kalian itu malas untuk membaca. Nah, yang selanjutnya ada budaya membaca yang rendah. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memang sangat rendah sekali minat membacanya. Jadi, untuk kita, generasi penerus, diwajibkan untuk kita itu meningkatkan minat membaca kita. Supaya apa? Supaya generasi selanjutnya itu tidak menjadi generasi yang malas untuk membaca lagi, gitu. Terus selanjutnya ada kurangnya perpustakaan atau sarana membaca yang tidak lengkap. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, ketika kita nggak ada perpustakaan nih, terus kita mau cari buku juga susah kan, jadi pasti malas kan untuk membaca, pasti lebih milih melakukan hal lainnya daripada membaca, nggak ada yang dibaca gitu kan. Nah, terus kemudian ada harga buku yang sangat tinggi atau sangat mahal. Nah, gitu ya, jadi mungkin kita pengen baca misalnya kisah Rasulullah, tiba-tiba kita tuh pengen beli buku itu tapi bukunya mahal banget, jadi kan kita nggak punya uang tuh. Nah, pastilah di situ akan timbul, ya besok aja lah kalau udah punya uang. Selanjutnya ada dampak dari rendahnya minat membaca. Ada yang tahu nggak apa aja? Ya, dampaknya yaitu bisa berdampak akan semakin berkurangnya sarana dan prasarana untuk membaca. Kenapa? Karena mereka nggak pengen gitu, mereka nggak ada minat untuk membaca, jadi mereka nggak akan pernah membangun perpustakaan untuk dibaca oleh orang-orang gitu. Nah, terus selanjutnya ada lebih memilih menggunakan media lain untuk mengetahui informasi. Jadi kayak era sekarang di era globalisasi, pasti kalian itu lebih memilih mencari informasi melalui internet kan. Nah, yang itu kemudian menimbulkan udahlah nanti aja cari informasinya, atau gampang lewat Google gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kalian nggak mencari informasi itu terlebih dahulu, malah main handphone yang lainnya. Kemudian ada chat dari temennya, dibalas, lama-lama kelabasan gitu kan. Terus yang selanjutnya ada rendahnya prestasi, turunnya prestasi. Nah, pasti ketika kalian itu tidak membaca atau kurang informasi karena minat membacanya sangat rendah, pasti nanti berdampak pada nilai kalian yang turun, nilai kalian yang rendah karena kalian nggak punya pengetahuan yang luas gitu. Jadi tertinggal oleh teman-temannya gitu. Selanjutnya pengetahuannya akan sempit. Nah, kalau kita kurang membaca, pasti pengetahuan kita akan sempit gitu. Kita nggak akan tahu lebih luas tentang pengetahuan yang kemarin kita pelajari. Terus lagi informasi yang terbatas atau kurang
punya informasi. Jadi ketika kita kurang membaca, kita nggak punya minat untuk membaca, pastilah nanti kita akan mengalami yang namanya kurang informasi. Karena apa? Karena kalian nggak pernah baca informasi yang udah diupdate, kalian tahunya yang dulu aja gitu. Selanjutnya, di sini ada cara meningkatkan minat membaca. Gimana sih caranya? Biar kita itu bisa meningkatkan minat membaca kita. Biar kita itu nggak punya perasaan malas ketika kita itu mau membaca. Gitu. Dan yang pertama, caranya kita harus yakin. Kenapa kita harus yakin? Ketika kita nggak yakin kalau kita itu mau membaca dan kita mau mengetahui informasi, pastilah kita akan malas gitu. Kita pasti akan memiliki rasa malas untuk membaca kalau kita nggak yakin diri kita tuh mau membaca gitu. Terus yang kedua, ada memiliki niat yang tulus untuk membaca. Nah, jadi ketika kalian itu mau meningkatkan minat membaca kalian, supaya kalian mengetahui informasi yang luas dan pengetahuan yang luas, kalian itu diharuskan untuk memiliki niat yang tulus dari hati kalian untuk membaca. Nggak mungkin kan kalau kalian tuh nggak punya niat yang tulus terus tiba-tiba kalian baca, pasti gampang bosen gitu, gampang bosen ketika kalian baca kalau kalian nggak ada niat yang tulus untuk membaca. Selanjutnya ada library visit, yaitu sering-sering berkunjung ke perpustakaan gitu. Jadi kalau kita sering main ke perpustakaan, insya Allah nanti kita tuh bakal tertarik gitu. Kayak misal kita lihat buku, terus tiba-tiba ada buku yang menarik perhatian kita, ada buku yang menarik perhatian, sehingga kita tuh pasti akan membacanya gitu. Terus selanjutnya ada mencatat atau menuliskan informasi yang telah kita baca gitu. Jadi ketika kita membaca, ketika kita sudah memiliki niat yang tulus untuk membaca, kita itu harus menulis apa informasi apa yang telah kita baca tadi, kita catat supaya kita nggak lupa gitu. Selanjutnya ada memulai membaca. Jadi ketika kita mau meningkatkan minat membaca kita harus pertama tuh sedikit-sedikit kita biasakan untuk membaca. Walaupun mungkin hanya 1 bait, 2 bait gitu, 1 paragraf, 2 paragraf, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian itu ada membiasakan diri kalian untuk membaca gitu. Jadi kalian akan terbiasa untuk membacanya. Terus selanjutnya ada book talk atau menceritakan apa yang telah kita dapatkan, apa yang pernah kita baca. Seperti ini. Kemarin aku baca buku, terus aku baca cara membuat lampu paralel. Ternyata lampu paralel itu kalau satunya mati, yang lain gak ikut mati loh gitu. Jadi bisa diterapkan ke teman-temannya juga. Jadi teman-temannya jadi ada rasa penasaran. Oke, untuk poin yang terakhir, anjuran dalam Islam untuk kita membaca dan menuntut ilmu. Nah, yang pertama ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bunyinya itu, barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia mencari tahu dan memahami ilmunya. Maksudnya, ketika kita ingin mempelajari tentang dunia atau tentang kehidupan, kita harus mencari tahu ilmunya. Kita harus rajin-rajin mencari tahu informasi apa yang berkaitan dengan kehidupan ini gitu. Nah, itu dianjurkan sekali kan kita untuk mencari informasi dengan melalui apa? Ya melalui kita membaca itu. Terus di sini ada satu lagi dari hadis Sunnah Ibnu Majah yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, karena kita kan agamanya muslim, jadi kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun akhirat. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita itu luas, supaya kita tidak dibodohi oleh orang lain gitu. Oke, sampai di sini sudah jelas semuanya? Jelas? Oke, kalau udah jelas nggak ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Coba sih, kalau ada yang mau tanya tunjuk tangan. Nggak ada? Udah jelas semua? Ya, jadi itu tadi penyampaian Ibu. Coba sekarang dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, udah ya, udah dibagi 4 kelompok. Oke, sekarang Ibu bagikan kertas untuk kalian. Nah, silakan kertas itu kalian tuliskan satu saja pertanyaannya, kemudian kalian gulung dan kalian lemparkan ke kelompok yang lain sampai pertanyaan-pertanyaan itu tertukar semua gitu. Jangan sampai ada yang dapat pertanyaannya sendiri ya. Oke, udah yuk. Udah dapat semua pertanyaannya? Oke, sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Lalu ketika nanti diskusinya sudah selesai, silakan tunjuk tangan dan maju ke depan untuk menjelaskan jawabannya. Oke, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran untuk hari ini. Untuk penjelasan yang tadi, sekali lagi kesimpulannya, ada yang mau menyimpulkan? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan nggak untuk materi hari ini? Nggak ada yang berani nih? Ya mungkin masih malu ya. Nah, jadi kesimpulan untuk
pembelajaran hari ini, yaitu kita harus meningkatkan minat membaca kita. Nah, kenapa? Karena membaca itu penting banget buat diri kita. Bahkan Islam aja menganjurkan kita untuk membaca dan menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita meningkatkan minat membaca kita. Oke, karena semuanya udah jelas, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini. Dan untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Oke, doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.